lagi rame nih Tat. Eh, ada seorang pendeta, dia mengusik masalah zakat dan sholat gitu. Ustadz ngeliatnya sebagai salah satu pemuka agama gitu. Gimana nih Tat? Seorang tokoh, katakanlah pendeta, pemuka agama yang disegani, yang memberikan contoh kondusif, memberikan contoh etika dan adab. Namun ketika khotbahnya menyinggung perasaan umat Islam, salah satunya ini menyinggung perasaan orang yang beriman, orang yang beragama. Kita kan memang harus kerukunan antar beragama. Akan tapi seorang tokoh pendeta yang memang sepatutnya menjadi contoh dalam kehidupannya, dan ini ada statement yang keluar yang bisa tidak memberikan kenyamanan antara kerukunan beragama. Maka saya pribadi ketika menyinggung masalah agama saya, yang disinggung masalah dihina sholat kita. Sholat itu ada konektivitas, itu adalah perintah Allah melewati jalur sholat. Nah ketika dihina, ini menghina kita sebagai umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menghina masalah 2,5%, di sini ada penghinaan terhadap infak, zakat dan sedekah yang dilontarkan oleh pendeta ini. Maka saya pribadi mengecam tindakan daripada statement seorang pendeta yang tidak memberikan cermin contoh yang baik. Maka saya serahkan kepada pihak yang berwajib masalah ini. Maka ini jangan diabaikan. Maka kita harus turun tangan. Apakah seorang pendeta ini memang ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi saya melihatnya viti-viti yang ditayangkan di media sosial ini menyinggung perasaan umat Islam. Saya sendiri pun sangat mengecam tindakan daripada statement seorang pendeta yang sangat merendahkan umat Islam. Nah, ini maka dari pihak berwajib harus meresponsif hal ini. Jangan sampai umat Islam ini turun tangan, kemudian mereka dengan cara mereka ini bisa membahayakan. Oke Tat. Yang menarik juga dia bilang zakat itu umat Islam kumpulkan, ada statement seperti itu ya. Untuk Allah gitu. Nah, sedangkan dibanding-bandingkan dengan ibarat kata dana pribadi umat mereka. Nah, Ustadz bisa jelaskan sedikit sebenarnya zakat itu seperti apa sih? Zakat itu adalah seorang muzaki memberikan kepada mustahik. Artinya masa nisabnya 12 bulan dia bekerja mencari duniawi. Kata Allah, khuzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil sebagian harta mereka untuk menggunakan mensucikan jiwa dan harta mereka. Di sini adalah 2,5% ini bukan buat Allah, bukan buat Rasul, tapi kesejahteraan umat Islam yang miskin terbantu. Diberikan modal, bukan buat para ustadz, bukan buat para kiai, bukan buat para seorang dai, tapi 2,5% ini dikumpulkan, diakumulasikan, income yang memberikan keberkahan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, didistribusikan. Itu disebut zakat. Dan 2,5% ini Allah minta, bukan buat Allah, tapi buat umat Islam. Kalian saling memperhatikan dengan sosial, dengan kepekaan yang ada. Maka disitulah Allah minta 2,5% dikalikan jumlah nisabnya, diberikan masyarakat tidak mampu. Dan ini salah satu memberikan membantu daripada pemerintah. Kalau seandainya 2,5% ini Anda menghina wahai pendeta, saya tidak terima ketika ada penghinaan seperti ini. Kalau 10% wajar buat gereja, 10% wajar buat seorang pendeta. Tapi di ustadz tidak ada yang namanya gaji. Habib tidak ada gajian. Ustadz tidak ada gajinya. Seorang pendeta ada gajinya ketika diberikan khutbah. Bagi siapa pada jemaatnya dikumpulkan 10% buat dia masuknya. Lalu dikelola mungkin seperti itu. Tapi di umat Islam ketika masyarakat memberikan gajinya 2,5%, zakat, infak dan sedekah dikelola oleh Pak Mir Masjid, para DKM, para pengurus, staf-staf di situ dikelola dengan baik, maka bukan buat ustadz, bukan buat pengurus masjid, tapi diberikan secara merataan kepada warga sekitarnya supaya tidak ada yang namanya kekurangan dan masalah ekonomi. Dan ini 2,5%, bahkan lebih daripada 2,5%. Kalau diakumulasikan zakat, infak, sedekah itu melebihi daripada 10% yang digunakan income tersebut dibagikan kepada masyarakat. Bagaimana peran ustadz di situ? Tidak ada gaji. Bagaimana peran habaib? Tidak ada gaji. Bagaimana peran seorang kiai? Tidak ada gaji. Tokoh-tokoh di situ tidak ada gaji, kecuali mereka mengajar pondok,
mereka mengajar sekolah, mereka mengajarkan salah satu organisasi, wajar mereka mendapatkan itu, tapi tidak diminta oleh jamaahnya. Dan tidak ada pemaksaan. 2,5% ini sebagai salah satu bentuk perhatian. Lantana lulubir rohatta tumfiku mimma tuhibun. Kalian belum dianggap sempurna. Sholat kalian, puasa kalian, kemudian ibadah dan haji kalian sebelum kalian menafkahkan harta yang kalian cintai. Apa saat ini sekarang adalah fungsinya? Harta yang kita sayangi, kemudian kita berikan kepekaan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. Inilah 2,5%. Nah, sebenarnya kedudukan zakat sendiri di mata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu seperti apa sih Tat? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimis shalah wa itaiz zakah. Dua elemen ini, dua poin ini pasti ada sholat dan ada zakat. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Zakat fungsinya apa? Untuk memberikan sesuatu kebahagiaan, yang ketika dia mendapat kebahagiaan, kesenangan, apakah itu berupa rezeki, ilmu dan sebagainya, maka diberikan lagi kebahagiaan itu buat siapa? Orang-orang yang tidak mampu. Maka disinilah fungsi daripada zakat. Kalau dia sholat saja tidak mengeluarkan zakat, tidak sah sholatnya di hadapan Allah. Nah, zakat itu salah satu penyempurna ibadah dia di hadapan Allah. Karena bagaimanapun kita hidup bersosialisasi, bersosial kepada siapapun, mau dia muslim, non muslim, ketika dia tidak mempunyai sesuatu kelebihan harta, kekurangan harta, di sini fungsi zakat, infak, sedekah. Basis, badan infak zakat, sedekah, lazisnu, basnas dan sebagainya. Dan itu salah satu adalah ngebantu bagi siapa? Umat muslim maupun non muslim diberikan kesejahteraan, fungsi daripada zakat itu. Oleh karenanya kalau Anda menghina zakat, infak, sedekah dengan 2,5%, Anda salah. Berarti otak Anda yang perlu dibenerin. Satu lagi yang dia singgung adalah masalah sholat. Yang jelas-jelas sholat itu adalah satu perintah yang sampai Nabi kita, Nabi Muhammad Rasul kita itu harus menerima titah langsung dari Allah, melakukan Isra Mi'raj. Ini pun disinggung. Nah, Ustadz melihatnya seperti apa? Kata Allah, innani anallah la ilaha illallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, bagaimana ciri kita mengenal Allah? Bagaimana kata hubungan kita kepada Allah? Wa aqimis sholat, maka sembahlah aku dengan apa? Dengan sholat, dizikir, guna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah sholat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih lalu diundang sama Allah, maka disitulah Allah memerintahkan kepada Rasul, kepada umatnya, sholat 5 waktu. 5 waktu ini penghambaan kita kepada Allah, beda dengan seminggu sekali. Dan ini ada konektivitas antara seorang hamba kepada Allah, Allah kepada hamba, dengan ikatan apa? Dengan ikatan sholat sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur sholat. Kalau umat Islam tidak sholat dikatakan kafir. Nah, umat Islam kalau gak sholat kufur. Kufur apa? Kufur Islam dan kufur iman. Di situ letak esensi seorang muslim yang beriman kepada Allah dengan melewati jalur sholat. Di situlah ada konektivitas. Berarti ketika di Isra wal Mi'raj, di situ ada perintah wajib bagi umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Salah satu adab dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, ruku, sujud sampai kakinya dilipat tuh kata Pak Pendeta. Itu ada makna tertentu. Itulah ada pesan ada filosofinya. Nggak sembarangan kita gerakan-gerakan itu dengan zohir, tapi di situ ada perhatian Allah. Di situ ada kesehatan. Ketika dia sholat, yang tadinya kanker, tumor, ataupun apa disembuhkan oleh Allah. Kalau sholatnya khusyuk. Tapi kalau Anda menghina sholat bagi umat Islam, berarti Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Anda menghina sholat kami sebagai umat Islam, berarti Anda salah satunya menghina kita semua. Maka saya pribadi tidak terima seorang pendeta gibet, katakanlah, ketika ada statementnya merendahkan nilai daripada kesakralan sholat umat Islam. Karena Allah menetapkan sholat betapa wajibnya, ketika ini dihina oleh Anda, ini sangat memberikan rasa sakit hati kami kepada umat Islam, kepada Anda, statement Anda. Bagi saya seorang pendeta ini adalah ketololan yang luar biasa. Maka diminta maaf. Minta maaf itu kita sebagai manusia memaafkan,
Tapi di sini kita serahkan kepada yang berwajib, maka harus ditindak. Kalau bisa dipidanakan supaya ini contoh tidak ada lagi pendeta-pendeta yang lain maupun agama-agama ini yang di luar Islam menghina. Anda hidup di minoritas, kita mayoritas. Ketika Anda menghina sholat, menghina zakat, maka menghina kita semua. Saya mengecam pemerintah, wabil khusus di pihak kepolisian, secepatnya tindak lanjuti orang yang seperti ini supaya tidak ada kejadian-kejadian yang memang kepada mereka yang berani. Nah, oleh karena umat Islam diminta menjaga ketenangan kondusif. Biarkan kita serahkan kepada pemerintah. Nah, terakhir pesan Ustadz mungkin untuk Ustadz juga kan banyak teman pendeta, teman-teman pemuka agama yang lain gitu. Untuk masalah hal yang seperti ini jangan sampai memecah belah umat, memecah belah kerukunan beragama. Gimana kan? Saya sering kumpul dengan Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik dan sebagainya. Kita sering berkumpul mengadakan bagaimana mensejahterakan umat, bagaimana umat ini dengan ada etika, adab sopan santun. Kita kumpul bukan hanya di rumah, bahkan ada yang ke masjid dan kita pun ke gereja supaya kita membawa contoh ini, ada kerukunan antara umat beragama. Dan disitulah kumpulan kita ini bermanfaat. Namun ketika ada sesuatu yang dirusak yang sifatnya sensitif, ya merendahkan daripada umat Islam, agama kita, agama Islam, disayangkan sekali. Maka saya atas nama pribadi nggak terima masalah ini, hanya sebagai meminta maaf saja. Kita maafin dong secara kemanusiaan. Artinya di sini kita serahkan kepada pihak polisian, harus adil dalam menyikapi, memutuskan sesuatu yang memang mungkin dianggap diduga menistakan agama kita. Ya, itu yang saya maksud adalah penistaan terhadap agama. Yang kemarin sudah, ada lagi yang seperti ini. Ini penistaan yang baru, ini lebih biadab lagi menurut saya. Maka ini biadab ini dilontarkan oleh statement oleh Pendeta Gilbert, harus hendaknya polisi responsif. Tindak, tanggap, kalau bisa tangkap. Segera tindak berarti itu? Iya, harus. Kita sebagai manusia saya maafin. Saya pribadi sebagai manusia maafin. Tapi iman saya, Islam saya, ketika Anda menghujat, menistakan agama saya, maka bicara iman. Saya pun bisa menghadapi orang seperti ini kalau dipertemukan. Bahkan umat Islam saat ini yang masuk di WA saya, atensi di grup dan berbagai macam, itu seakan-akan mereka tidak terima. Bagaimana umat Islam khawatir? Di sini akhirnya umat Islam yang berbicara, yang menghukumi suluk ini terjadi. Maka pihak dari kepolisian saya berharap cepat diproses, jangan sampai masyarakat umat Islam akhirnya menghukumi. Oleh karenanya kita lihat saja perkembangan ranah hukum ini, supaya di sini pihak dari polisi harus adil untuk memberikan sesuatu dalam tindak pidana ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terprovokasi dari pendeta ini. Dan ini bisa merusak kerukunan di antara agama. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala.